Hai semuanya, kembali lagi dengan aku, Bima. Di video kali ini, aku akan sedikit membahas tentang daya dukung fondasi dangkal dengan beberapa metode dan faktor koreksinya. So, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita mulai. Nah, pertama-tama kita akan memulai dengan apa sih daya dukung tanah? Jadi, daya dukung tanah itu adalah kemampuan tanah untuk menahan tekanan atau menahan penurunan akibat pembuganan. Nah, kenapa sih kita harus tahu daya dukung tanah? Karena daya dukung tanah itu penting untuk merancang sebuah fondasi. Nah, fondasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu fondasi dalam dan fondasi dangkal. Nah, sekarang kita akan membahas fondasi dangkalnya saja. Nah, untuk mencari besar dari daya dukung tanah ini, ada beberapa metode untuk mendapatkannya. Nah, yang pertama itu adalah direct shear, yang kedua triaxial testing. Nah, yang ketiga itu adalah unconfined compression test. Nah, yang ketiga adalah CPT atau Sondier sering disebutnya. Nah, yang terakhir itu adalah SPT. Kemudian, untuk secara analisisnya sendiri, itu ada beberapa teori yang mendukungnya. Yang pertama itu, salah satunya itu adalah tersagih. Nah, yang selanjutnya itu adalah Markov. Untuk tersagih sendiri, dia itu untuk rumus umumnya, dia memiliki beberapa persyaratan. Nah, persyaratannya itu yang pertama, tanah yang ada di bawah fondasi itu harus satu jenis atau homogen. Nah, yang kedua itu adalah permukaan tanah harus horizontal. Dan yang ketiga, dasar fondasi harus kasar. Selanjutnya, kedalaman fondasi harus lebih kecil daripada lebar fondasi. Selanjutnya itu, tanah yang berada di atas kaki fondasi itu dianggap tidak memiliki kuat geser. Selanjutnya itu hanya mempertimbangkan surge yang menimbulkan tekanan uniform. Kemudian beban fondasi harus vertikal, nggak boleh miring atau horizontal, dan juga harus uniform. Nah, yang terakhir itu bentuk fondasinya itu harus lajur. Nah, jadi apa sih persamaan umumnya itu? Nah, untuk fondasi lajur itu Q sama dengan C dikali NC ditambah Q dikali NI ditambah 0,5 gamma dikali BN gamma. Nah, untuk fondasi bujur sangkar itu adalah Q sama dengan 1,3 C dikali NC ditambah I dikali NI ditambah 0,4 gamma dikali BN gamma. Dan untuk lingkaran dia sama dengan bujur sangkar, hanya saja beda di 0,3 gamma BN gammanya, dimana NC-nya itu sama dengan NQ-1 dikali dengan kotangen Pi, dan NQ sama dengan A kuadrat per 2 cos kuadrat dari 45 ditambah Pi per 2. Sedangkan untuk N gammanya sendiri itu sama dengan 2 dikali Q plus 1 dikali tan Pi per 1 ditambah 0,4 sin 4 Pi. Nah, kemudian itu adalah teori Meyerhof. Di sini Meyerhof dan Hanna mengembangkan rumus dengan mempertimbangkan kondisi tanah yang tidak homogen, di mana lapisan pertama selalu lebih kuat daripada lapisan selanjutnya. Nah, teori Meyerhof ini sebetulnya mirip dengan teori tersagih, di mana Meyerhof mengasumsikan bahwa mekanisme kegagalan luas ke atas hingga ke permukaan tanah. Nah, jadi Meyerhof memiliki persamaan umumnya itu, rumusnya itu Q sama dengan C dikali NC dikali
FCS dikali FCD dikali FCI ditambah Q dikali NQ dikali FQS dikali FQD dikali FQI ditambah 0,5 gamma dikali BN gamma dikali F gamma S dikali F gamma D dikali F gamma I, di mana NQ-nya itu sama dengan E pangkat Pi tan V aksen dikali tan kuadrat dari 45 ditambah V aksen per 2. Terus NC-nya itu sama dengan NQ min 1 dikali kotangan Pi. Sedangkan N gamma-nya itu NQ min 1 dikali tan dari 1,4 Pi aksen. Nah, kemudian untuk faktor-faktor koreksinya sendiri, untuk NC, NQ, dan N gamma-nya itu perkedalamannya itu seperti tabel berikut. Untuk lebih jelasnya bisa di stop dulu atau di pause. Nah, kalau sudah, kita akan membahas tentang 3 faktor lainnya, itu faktor bentuk atau FCS, FQS, dan F gamma S. Nah, untuk bentuk sendiri di sini itu untuk yang persegi itu mempertimbangkan lebar dan panjangnya. Jadi, untuk FCS dapat dirumuskan sebagai 1 ditambah B per N dikali NQ per NC. Nah, untuk FQS-nya itu 1 ditambah B per L dikali tan V. Sedangkan untuk F gamma S-nya itu sama dengan 1 dikurang 0,4 dikali B per L. Nah, untuk bentuk fondasi bujur sangkar dan lingkaran itu memiliki rumus yang sama, yaitu untuk FCS-nya itu sama dengan 1 ditambah N per C, dan untuk FQS-nya itu sama dengan 1 ditambah tan V. Sedangkan untuk F gamma S-nya itu sama dengan 0,6. Nah, kemudian itu adalah faktor kedalaman, di mana FCD-nya itu sama dengan 1 ditambah 0,2 akar tan kuadrat dari 45 ditambah V per 2 dikali DF per B. Nah, untuk FQD-nya itu sama dengan 1 ditambah 0,1 akar dari tan kuadrat 45 ditambah Pi per 2 dikali DF per B juga. Sedangkan F gamma D-nya itu sama dengan 1 ditambah 0,1 akar tan kuadrat 45 ditambah Pi per 2 dikali D per B. Selanjutnya itu adalah faktor inklinasi atau kemiringan. Nah, di sini yang dimaksud kemiringannya itu adalah kemiringan dari si gayanya itu, di mana FCI itu sama dengan FQI itu memiliki rumus sama dengan 1 per alfa per 90 dipangkatkan 2. Nah, sedangkan untuk gamanya sendiri atau F gamma I-nya itu sama dengan 1 dikurang alfa per V dipangkatkan 2. Segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.